Halo Sobat ATR, selamat datang kembali di ATR Channel. Jalan tol dikenal sebagai jalan yang bisa dilalui oleh kendaraan roda 4 yang menghubungkan antar kota dan provinsi agar lebih cepat dan nyaman. Kehadiran infrastruktur jalan tol di Indonesia memiliki peran penting dalam memberikan kelancaran peningkatan perekonomian bagi masyarakat sekaligus menjadi akses yang terhubung antar wilayah yang tersebar di antaranya 5 pulau di Indonesia yakni Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali. Sejak tahun 1978 hingga pertengahan Januari 2024 ini total panjang jalan tol di Indonesia telah mencapai 2.816 km yang terbagi di beberapa pulau. Jalan tol umumnya berada di darat dan di atas laut, akan tetapi jalan tol juga ada yang berada di bawah laut. Sudah ada 7 negara yang memiliki tol bawah laut, di antaranya Amerika Serikat, Kanada, Mesir, Norwegia, Jepang, Cina, dan Singapura. Negara kita Indonesia juga bakalan punya tol bawah laut yang akan dibangun di IKN perkiraan pada 2024. Namun sebelum pembahasannya dilanjut alangkah baiknya jika kalian semua mendukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar channel ini semakin maju dan berkembang. Indonesia akan segera miliki Immersed Tunnel atau tol bawah laut di masa mendatang. Diketahui sebelumnya, kawasan yang akan dikerjakan merupakan kawasan hutan mangrove yang perlu dilindungi kelestariannya. Oleh karena itu, Kementerian PUPR merencanakan pembangunan tol bawah laut agar ekologi sekitar sungai tidak terganggu. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR tengah mempercepat pembangunan infrastruktur konektivitas di Ibu Kota Nusantara IKN. Hal tersebut dilakukan untuk mempersingkat jarak tempuh masyarakat dari kota sekitar seperti Balikpapan dan Samarinda, yang hendak menuju wilayah tersebut. Selain jalan, salah satu infrastruktur penghubung yang akan digarap adalah pembangunan jalan tol yang dilengkapi terowongan bawah laut. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, mulai melakukan desain proyek jalan tol dengan terowongan bawah laut Immersed Tunnel pertama di Indonesia, yang berlokasi di Ibu Kota Nusantara IKN. Pembangunan tol bawah laut merupakan proyek pertama yang akan dilakukan di Indonesia sepanjang sejarah pembangunan. Oleh sebab itu, masih banyak kemungkinan-kemungkinan yang harus dipecahkan sebelum masuk pada tahap konstruksi tol tersebut. Rencana pembangunan jalan tol dengan terowongan bawah laut Immersed Tunnel di Ibu Kota Nusantara IKN masih terus dikaji. Pasalnya, konstruksinya diprediksi bakal menelan biaya jumbo hingga 10 triliun rupiah. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur IKN Immersed Tunnel membutuhkan kehati-hatian. Bukan hanya masalah struktur, hal yang juga harus diperhatikan dalam pembangunan Immersed Tunnel adalah lokasi pemasangannya. Selain itu, struktur terowongan bawah laut tersebut harus dipastikan betul-betul kedap air, sehingga aman dilalui. Saat ini, tahapan proyek tersebut masih dalam tahap Detail Engineering Design DED dengan skema pendanaan yang terbuka lewat anggaran pendapatan dan belanja negara APBN maupun investasi swasta. Desain Immersed Tunnel dirancang dalam bentuk box dengan panjang sekitar 1,5 km untuk 6 lajur jalan tol. Setelah penyusunan desain Immersed Tunnel, Kementerian PUPR kemudian melakukan pelelangan dan pembangunannya diperkirakan bisa dimulai tahun 2024 mendatang. Pembangunan proyek jalan tol tersebut akan dibangun di darat terlebih dahulu dan baru kemudian akan ditenggelamkan. Terowongan bawah laut Immersed Tunnel terdiri dari bagian-bagian yang terpisah yang masing-masing komponen yang telah dirakit dikelola kemudian di setiap ujungnya disegel dengan sekat sehingga dapat melayang di air. Pada saat yang bersamaan, bagian yang berada pada jalur terowongan disiapkan, dengan parit yang berada di bawah saluran yang kemudian dikeruk dengan halus untuk mendukung elemen Immersed Tunnel. Selanjutnya, elemen tersebut pada tempat akhir lalu ditambahkan beban yang gunanya untuk menenggelamkan elemen ke posisi akhir. Tahap tersebut merupakan tahapan yang penting karena harus dipastikan penempatan elemennya tepat. Setelah terpasang, elemen tersebut disambungkan. Lalu, terowongan pun dikosongkan dan dibuat kedap air. Proses tersebut dikerjakan secara berkelanjutan serta berurutan. Parit yang sudah dikeruk tadi kemudian ditimbun lagi dan diberi pelindung seperti batu.
Tanah di sekeliling elemen pun diperkuat sehingga mesin bor terowongan dapat mengebor hingga ujung portal yang berada di darat. Setelah semua tahap dilakukan maka bisa dilanjutkan dengan proses fit-out internal. Untuk diketahui, terowongan tol bawah laut termasuk dalam tol akses IKN segmen 4A Simpang Tempadung Outer Ring Road IKN dengan panjang 18,2 km. Pembangunan terowongan tersebut bertujuan menjaga kelestarian habitat bekantan dan pesut di sekitar Teluk Balikpapan. Trase pembangunan tol ini akan dibangun dari KM 13 Tol Balikpapan Samarinda menuju kawasan inti pusat pemerintahan KIPP, di mana nantinya juga akan melewati jembatan Pulau Balang. Tak hanya dilengkapi dengan terowongan bawah laut, jalan tol Balsam juga rencananya akan memiliki 2 terowongan yang diperuntukkan sebagai tempat perlintasan hewan. Pemerintah Indonesia akan mengimplementasikan sejumlah teknologi Korea Selatan terkait pembangunan di IKN Nusantara, salah satunya tol bawah laut. Menteri Basuki mengatakan sebanyak 25 orang tenaga ahli asal Indonesia telah mengikuti pelatihan yang diberikan pemerintah Korea Selatan dalam program Smart City Development Program Indonesia-Korea. Saat ini, seluruh tenaga ahli tersebut telah ditempatkan di kawasan IKN Nusantara untuk mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka peroleh. Di Indonesia, Immersed Tunnel masih tergolong baru. Akan tetapi model ini sudah digunakan di beberapa negara seperti terowongan Vehmar di Eropa dan Gyeonggi, Busan di Korea Selatan. Immersed Tunnel memang kebanyakan digunakan di pembangunan penyeberangan jalan sungai, muara, dan saluran laut atau pelabuhan. Salah satu alasan mengapa pemerintah ingin membangun terowongan bawah laut adalah untuk melindungi bekantan, serta melindungi fauna dan flora endemik lainnya secara keseluruhan di area sekitar Teluk Balikpapan. Terowongan bawah laut itu akan menjadi salah satu infrastruktur pendukung dari IKN. Percepatan penyelesaian proyek juga bergantung dengan visi Presiden Indonesia selanjutnya usai pemerintahan Presiden Jokowi. Nah pemirsa, cukup sekian ulasan kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.